Alright, kalau begitu kita akan langsung start aja untuk match pertama kita bersama dengan 20 tim yang sudah saya bacakan tadi dari 3 region. So, good luck untuk match pertamanya untuk teman-teman yang ikut bergabung di malam hari ini. Dan let's see, kita akan lihat teman-teman kita yang akan bertanding di malam hari ini masih bersama dengan Global Weekly dan juga Athena plus Asu Gaming. Bah. Ajak gue lah. Waduh, ada nih DBZ hadir. Kocun mana Kocun? Waduh. By the way, untuk Ayub, Asu Gaming mulai mengudara 85 stars. Thank you untuk 85 starsnya ya. Baiknya. Oke. Kita lihat ya map isolate ya. Mohon maaf untuk Global Weekly kita nggak bisa start. Kampret. Mohon maaf ya, kita nggak bisa bermain untuk map di Blackout karena ya Blackout itu mengalami beberapa gangguan untuk room. So ya sudah, kalau gitu kita akan nikmati saja atau kita akan lihat saja untuk permainan atau pertandingan pertama kita pada malam hari ini bersama dengan 20 tim di map kebanggaan player CODM se-server Garena dan Activision, yaitu ada map isolate. So garis pesawatnya juga udah mulai terbuka ya, terbentang dari frigate Wheatland menuju practice range di situ. Oke. Kita lihat dulu ya, kita akan mulai memantau di manakah tim-tim ini akan turun atau akan mendarat segera ya. Sudah ada beberapa tim juga sudah mulai memberikan tanda terhadap komponnya masing-masing. By the way, ini gua agak sedikit menjaga suara karena mikrofonnya benar-benar depan mulut. Agak gimana ya gitu kan? Oke, kita pantau dulu di sini mau bergerak kemana kita. Mereka masih pada santuy-santuy dulu ya, satu-satu ya. Tapi bisa dilihat ada pertumpukan warna di situ, tepat di tengah-tengah. Ada yang mulai, sepertinya ada yang bergerak ke arah Pipeline Estate. Ada beberapa tim yang kayaknya akan bertemu tepat di area estate ya. Harusnya ada pertemuan tepat di area estate. Dan so, mari kita akan jalan-jalan. Kita akan melihat dulu dari tim slot G atau GDR. Bersama dengan tim K di situ dengan GM Hustler X, GM Cap Jun dan juga Ondeh bersama Kramat ya di situ ya. Oke. Baiklah, kita akan lihat ya. Oke, kita akan lihat dulu, kita akan memantau pergerakan dari teman-teman GDR di sini. Sepertinya kalau kita pantau dari arah sudut minimap ya, GDR seperti yang kita tahu pernah bahkan sempat menjadi juara, bukan juara ya, mendapatkan placement 1 di Global Weekly kemarin, bracket 2 match 1 kalau aku nggak salah ya. Kampret. Oke, di sini sementara dari Kopi sudah mulai mendekat tepat ke arah kompon dari salah satu player tim K di situ, ada K2 dan sudah ada backup juga yang masuk dari teman-teman GM di situ. Masuk secara bersama. Dan kalau dari tempo permainan atau skema permainan dari teman-teman GDR ini, kalau diperhatiin dari minggu kemarin ya, mereka tuh bermain tidak mau terpisah terlalu jauh supaya mempermudah mereka untuk backup satu sama lain ya. Myanmar, yuhu, Brunei Myanmar, Malaysia mampir. Ada N1 Gaming, halo, welcome to the stream. Madam. Alright, baiklah. Mari, aduh tolong ya itu yang madam agak gimana gitu kan. Dan seperti kalau kita lihat dari arah sudut minimap di sini kita belum mendengar ya first bloodnya diamankan oleh siapa, tapi dari tim GDR di situ sepertinya terjepit di antara dua tim. Di arah Circus ada tim L dan di arah estate bawah ya itu ada tim K ya. Dan dari sudut berikutnya juga di situ ada tim D dan tim T yang berdekatan juga. Sementara ya beberapa tim juga berdekatan tapi mereka lebih main safe ya. Mungkin karena untuk ini ada point placement dan point kill. So kita akan berpindah lagi untuk teman-teman dari GM. Di situ ada Hustler bersama dengan Captain Jun, ini kalau nggak salah adalah salah satu shoutcaster profesional daripada Malaysia di sini ya. So mereka memilih untuk mundur dulu atau mencari kompon yang lain. Kalau kayak gitu kita akan bergerak kembali. Kita akan melihat ke arah teman-teman dari slot D di situ bersama dengan Gunner Rival Execute dan juga tim T ya, berdekatan. Yang satu ada di atas bukit dari tim GX ya, GX. Dan sudah mulai ada pergerakan yang cukup signifikan dari teman dari Monta dan yang lain. Sudah terdengar juga ada Poltergeist, langsung aja di spam untuk Trap Masternya mencegah adanya bayangan-bayangan yang mulai masuk. Sementara di situ sudah ada inisiasi dari seorang Bazi mengamankan first bloodnya dengan menumbangkan seorang Smokies di situ. Sementara Clown coba untuk memberikan backup.
tapi sedikit terlambat di situ dan ada pergerakan dari seorang Monta coba untuk di kontes by one situation. Monta versus Clown masih coba lagi untuk di spray down dari posisinya menyisakan sedikit HP dan Monta harus diamankan dengan bantuan dari seorang Black Zoro di situ ya, menumbangkan dua player sekaligus dari tim T di situ ya. Bazi dan juga Monta harus tertumbang menyisakan dua player saja, sementara dari Crown juga masih coba untuk melakukan ambush dan sepertinya dari arah kejauhan tim H juga sudah mulai memantau pergerakan dari tim T dan juga tim D di situ ya. Poin kill pertama first bloodnya, oh Monta akhirnya ya 2 kill. Poin kill pertama langsung diamankan oleh teman-teman dari Gunner Evil Execute, tapi untuk first bloodnya tadi sudah diamankan oleh teman-teman dari slot T ya. KB Power kalau aku tidak salah, dari KB Power di situ ya, 2 poin kill dan hanya tinggal menyisakan 3 player dari teman-teman Gunner Evil Execute dan juga 2 player dari teman-teman KB Power. Alright. Masih belum ada inisiasi untuk maju dan sudah ada spam trap juga yang dipasang oleh seorang Crown ya, jaga-jaga. Tapi dari pergerakannya Crown ini sepertinya akan melakukan ambush ke salah satu player atau T2 di situ. Agak-agak susah ya baca nama playernya ya. Agak-agak gimana gitu kan. Lumayan berdekatan dengan kompon dari T2 tapi masih belum terpantau pergerakannya. Kayaknya masih coba untuk dicari, masih coba untuk mencari di mana musuhnya, sementara Zero sepertinya sudah mulai melihat pergerakan dari seorang It's Okay dan memaksa It's Okay untuk turun segera ya, langsung diaktifkan saja untuk poltergeistnya dan memilih untuk mundur sementara out of nowhere. So kita akan berpindah untuk sudut minimap kita. Kita akan melihat teman-teman dari Ignite di situ ya. Kita akan berpindah ke kamera untuk Ignite. Ada Perry dan yang lain yang baru saja mengamankan 2 orang. Tinggal menyisakan XX Sarai sepertinya. MK masuk dan menyudahi segalanya dengan indah. Langsung mengamankan 3 poin killnya di situ dari Tuya dan juga teman-teman ya di arah bus station rumah gembel ya. Menyisakan 1 player dan dipaksa untuk mundur dulu. Oke, kita kembali lagi ke teman-teman dari slot D di sini. Kita akan melihat lagi dari Zero, Crown dan juga yang lain ya, masih tepat berjaga di area diner di situ bersama dengan 1 player. Ada Blank yang sepertinya masih coba untuk dikejar oleh seorang Black Zoro di situ, masih coba untuk melakukan flanking dan mencari apakah bisa diamankan. Coba untuk di spray down dari atas sana. Ada 2 mobil langsung bertemu kendaraan, langsung ada seorang Blank sepertinya agak-agak ngeblank juga ya karena dia bergeraknya sedikit blunder di situ. Sementara 1 orang ada yang berdekatan turun bersama, tapi masih bisa diselamatkan atau masih bisa pindah ya. Dari Crown juga sudah mulai memantau tepat ke arah 1 player di sini. Sudah terdengar ada inisiasi sniper dari salah satu player tim Gunner Evil dan Hustler mengamankan Fiziko. So let's move, kita akan berpindah lagi ke teman-teman dari geng Malaya bersama Hustler X dan juga yang lain, mengamankan 1 orang, menumbangkan seorang Fiziko. Tinggal menyisakan 2 player berikutnya ya. Masih coba lagi untuk di kontes di situ. Hustler mengamankan Coolman, 2 orang langsung diamankan. Fixzy pun harus diamankan, 3 poin kill. Loko harus dipulangkan dengan placement ke 18 oleh seorang GM Hustler, Akmal Zainal. Betul-betul terang benderang ya, sendirian dia langsung makan 3 player. 1 tim dimakan sendiri oleh seorang Akmal Zainal. Nice nya. Wow, ada Captain Jun. Selalu dengar dia caster aja. Oh, dia terpaksa turun. Kayaknya mungkin karena tim GM ada yang ini ya, ada yang lagi scrim. So, kita akan kembali lagi ke arah sudut minimap kita. Kita akan melihat lagi di sini. Sepertinya kita akan berpindah ke teman-teman dari slot P. Mana niche? Aduh, nggak bisa dinaikin. Dari Insan Manjah, IM ya, Insan Manjah. Oke, dari seorang Kimochi juga sudah mulai melihat ada pergerakan di situ. Ada Blank dan juga Monta yang terpantau di balik asap sana. Karena dia seorang bomber, so dia bisa melihat ada bayang-bayang di situ yang bisa di pick up minimal ya, atau yang bisa di pick off, tapi ternyata tidak memberikan damage. So memilih untuk mundur saja. Kalau gitu kita akan berpindah kembali ke teman-teman Bot Hunter, Cupek Tong dan juga Acot beserta yang lain ya. Sudah mengamankan 2 poin kill, menumbangkan 2 player dari teman-teman BSF di situ. Yakuza juga coba untuk naik, coba untuk mencari di manakah Drizzle dan juga Cloud di situ ya. Masih coba dicari tapi masih juga bertahan untuk teman-teman BSF di kompon mereka atau di titik teratas mereka ya, karena sepertinya titik mereka itu banyak obstacle untuk mengelabui atau blind spotnya ya, titik buta yang membuat tim dari BH ini nggak bisa ngelihat mereka juga. Manjat pun agak sedikit susah ya, kecuali dari sling. Alright, let's move lagi, kita akan berpindah lagi. Sepertinya kita akan melihat kembali dari teman-teman tim N ya. Kita akan berpindah ke teman-teman tim N di sini. Dari TLA di situ sudah mulai memantau pergerakan dari seorang Jadestar, harus dihancurkan dulu dan seorang MG berhasil mengamankan Jadestar. Poin kill pertama langsung di lock oleh teman-teman dari TLA, The Legendary Army di situ. Masih coba memantau, masih tersisa beberapa player dari tim P di situ ya.
agak sedikit ini ya, permainan di minggu kedua ini karena mungkin ada babak finalnya, jadi mereka bermain sedikit lebih hati-hati gitu kan. Tidak mau terlalu ambush, tapi kita bisa lihat di sini dari 1000 cc sepertinya akan berhadapan langsung dengan WL King. Oke, armornya sudah dipecahkan saja misalkan 22 HP. Coba lagi untuk melakukan perlawanan dari seorang Yakuza, memberikan spray down ke arah player tim E di situ, tapi cukup tidak efektif sih sebenarnya. Tidak efektif karena kalau dilihat-lihat dari posisinya teman-teman BH di sini, Cupek Tong dan yang lain, mereka terjepit ya. Kalau di arah atas mereka bisa dipick sama teman-teman dari Warlord tim 2 dan dari belakang mereka bisa dipick sama tim R di situ ya. Mereka agak kalau sampai mereka blunder mau menyudahi yang mana dulu, itu akan jadi apa ya, kesialan sih buat teman-teman dari BH di sini ya. Dan kita lihat aja di sini sudah mulai ada inisiasi dari 1000 cc di situ, sepertinya akan melakukan pengejaran terhadap seorang Drizzle dan juga Cloud, tapi dipilih untuk mundur lagi. Oke, 2 poin kill sudah diamankan, tidak mau melakukan pergerakan yang blunder. Out of nowhere seorang Artut. Oke, kita akan lihat dari seorang Artut di sini. Kayaknya dari Sumpah Palapa hanya Artut sendiri yang masuk di sini. Mungkin teman-temannya belum bisa hadir di situ. Artut coba melakukan clutch bersama dengan Faris B dan harus dipulangkan begitu saja. Sementara out of nowhere, Perry dan juga Tulu mengamankan 2 player langsung dari teman-teman TLA. Alright, move lagi. Kita akan berpindah lagi ke Perry dan juga Tulu ya. Tinggal menyisakan Perry dan juga Tulu karena MK dan Tuya harus disudahi saja di situ. Sementara masih coba juga untuk dicari 2 orang berikutnya dari Ignite. Perry langsung naik ke atas link dan berhadapan langsung sepertinya dengan 2 player. Coba untuk clutch 1 versus 2 tapi sedikit kesulitan dan memaksa untuk mundur dulu karena tidak mau terlalu ambush. Sementara dari Tulu juga masih memantau dan coba untuk flanking ke arah bawah, melihat pergerakan dari seorang MJ di situ masih dijagain aja dan sepertinya akan ada pertemuan langsung ke tepat sekali. Coba untuk di spray down, coba untuk digocek tapi harus tertumbang dan menyisakan seorang Perry sendirian. Sementara Perry akan dikejutkan sepertinya dengan 2 orang langsung karena sudah ada flanking dari arah atas. 1 player di situ sudah mulai naik ke arah atas. Dan ya, tarik mundur dulu, jangan terlalu dimajuin banget ya guys. Oke. Kita kembali lagi ke arah sudut minimap kita. Kita kembali lagi, kita akan melihat lagi di sini sepertinya potensi perang masih bersama dengan geng Malaya Hustler dan juga yang lain ya. Berdekatan dengan tim S dan juga tim L di situ. Tapi masih memilih bergerak sabar, tenang dulu. Pelahan gitu kan. Dan tepat di depan mereka di situ ada seorang Udet dari slot S di situ ya, sudah mengaktifkan poltergeist-nya. Karena dia sudah mendengar ada step dari tim Brunei Legendary dan juga ada step balik ya dari tim K di situ, dan sepertinya dari suara open fire di situ akan ada prepare to ambush dari seorang Hustler, sudah mulai siap-siap untuk memantau pergerakan dari Landra dan juga M8 di situ ya. Langsung aja coba dibuka untuk snipernya dan terpencetlah sudah defendernya itu, entah dari siapa. Landra juga coba untuk diamankan dan nice sekali Hustler, 4 poin kill bahkan 5 poin kill. 4 diantaranya diamankan oleh seorang Hustler dan 1 diantaranya itu diamankan oleh Capjun. Nice. Oke, geng Malaya lagi ini ya, lagi gahar-gaharnya nih. Cangkibar Kingnya jangan lupa dilahap. Waduh, jangan dong. Gua nggak sebenarnya. Makasih ya untuk cangkibarnya. So kita akan kembali lagi ke teman-teman bot hunter di sini. Cupek Tong, Acot dan yang lain di situ. Acot baru saja mengamankan 2 orang sekaligus dengan melakukan ledakan mobil di situ. King harus ditumbangkan lagi oleh seorang Acot. Triple kill, 5 poin kill berikutnya ya dari Acot dan yang lain. Kenapa sih meski ada begini notifikasi kan gue jadi ini ya, jadi agak-agak ke distract. Tapi nggak apa-apa sih, lucu, muka gue lagi lucu-lucunya itu. Oke, let's move. Kita akan berpindah ke HKBN di situ bersama dengan OG, Shizuka, Panda dan juga Mustache 8. Sementara Tuya yang baru saja bangkit dari kematiannya baru saja muncul di situ dengan mengamankan 1 player atau mungkin 2. Alright, dari teman-teman tim A di situ masih coba memantau menggunakan snipernya, memantau tepat ke arah airdrop di situ apakah ada yang bisa di pick up. Oh, ternyata tidak ada yang bisa di pick up di situ. So, kita akan kembali lagi ke teman-teman dari tim B, Cupek Tong dan yang lain ya. Di area diner atas akan bertemu langsung dari seorang 1000 cc. Sudah mulai melihat pergerakan dari tim GDR, coba untuk spray down, sementara Onde mendapatkan U dead 20. U betul-betul dead. Oke. Masih ada kontes di situ dari teman-teman GDR. Sudah ada 1 orang yang melakukan flanking ke arah bawah dari Gomen Fair di situ, coba untuk melakukan spray down juga ke arah 1000 cc di situ ya, tapi masih coba untuk dikontes. Balik Monta mengamankan seorang pembuyuk, entah di mana letaknya di situ ya. Masih bersaut-sautan satu sama lain ya. Cupek Tong juga coba dari kejauhan dengan snipernya ya.
Oke, tidak ada inisiasi pergerakan dan harusnya ini jadi kalau ada sniper dari arah belakang ini bisa diculik satu-satu nih dari tim BH ya. Wood Hunter maksudnya. Monta juga mengamankan seorang pembuyuk. Double kill untuk seorang Monta. What? Wow, kamu menakutkan sekali Bang Monta. That's why you are my idol. Waduh. Oke. Gak ada yang mau maju kah? Kita masih lihat lagi di sini ya, masih dengan taktik mereka spam dulu atau throw dulu menggunakan bomnya. Sudah terdengar juga ada suara armor yang diputuskan sementara Acot langsung maju cukup agresif bersama dengan 1000 cc. Sementara dari teman-teman GDR, posisi GDR itu betul-betul enak ya, karena mereka punya obstacle yang menutupi mereka dari arah atas, ada bukit sedikit. Dan untuk teman-teman dari BH ini akan sedikit kesulitan kalau mereka tidak melakukan ambush dari dua arah di situ ya. Sementara Yakuza juga masih coba untuk mendapatkan satu orang ya. Kontes masih terjadi di area diner pinggiran sini, tapi masih belum ada yang ditumbangkan dari kedua belah tim. So kita akan berpindah. Kita akan melihat kembali dari teman-teman Fikul, Rowdy, dan juga yang lain dari arah sudut minimap sepertinya berdekatan dengan tim DR dan juga Teso. Sepertinya kita kayaknya bisa nih ya. Kita akan lihat dulu untuk tim D di situ dari Gunner, Rival, Execute, Smokies, Crown, Zero, dan juga Black Zoro di situ ya. Chiu Pektong akhirnya menumbangkan satu orang, akhirnya ada yang dijadikan tumbal proyek di situ ya, berdekatan dengan teman-teman dari BSF. Oh no, Water diamankan oleh seorang Zero. Nice, dengan satu orang tertumbang. Ini adalah timing yang tepat untuk teman-teman dari Gunner, Rival, Execute untuk melakukan ambush. Sementara Bazi baru saja muncul namanya di sana. Crown masuk dengan cukup gagah, berani menumbalkan nyawa dan harus ditumbangkan oleh seorang Drizzle. Sementara tinggal tersisa 3 versus 3, 1 diganti 1 di situ. Masih coba juga untuk dipantau, masih coba di spray di throw bomnya juga, dan Tuya dalam mode rage modenya mengamankan satu player di situ. Kita akan terfokus dulu bersama dengan Gunner, Rival, Execute versus BSF ya, Biohazard SF. Ada yang masuk juga di situ dari seorang Zero, dan sepertinya harus hati-hati ya karena bakalan ada jebakan. Batman Drizzle mengamankan Black Zoro, langsung dijebak begitu saja dan diamankan satu tim. Langsung meningsoy. Sementara dari It's Okay dan juga yang lain sudah siap-siap juga. Inisiasi airborne sudah dibuka oleh seorang It's Okay. Mungkin akan melakukan pantauan udara atau ambush ke arah teman-teman Fikul di situ. Tinggal tersisa 2 player, Bazi dan juga It's Okay saja. Sementara dari Fikul masih tersisa 3 player aja. Oke, sepertinya ada seorang It's Okay sudah siap untuk melakukan surprise party kepada seorang Rowdy di situ. Dipaksa untuk mundur dulu, dan HKBN Panda baru saja muncul ya, baru saja memusnahkan anjingnya di situ ya. Anjing musuh mungkin. Oke, belum ada pengejaran lagi, buset. Ini zona terakhir ya, ngapa rame banget. Kita berpindah lagi ya. Kita akan berpindah sudut minimap. Kita akan melihat dari HKBN Squad di sini. Sigaraga ada pertempuran saudara di situ. Sigaraga bersama dengan OG masih coba untuk dikontes, tapi OG sepertinya salah pegang senjata. Sementara Panda akhirnya mengamankan seorang Sigaraga di situ ya, dibantu oleh seorang OG dan harus disudahi begitu saja oleh seorang Hustler. What? Bentar, dari mana datangnya si Hustler nih? Perasaan dia jauh gitu kan? Perasaan dia jauh dah. Oke, kita kembali lagi melihat untuk tim R di sini. Mana ini tim R? Kita berpindah lagi ke teman-teman BSF di sini ya, Biohazard SF dengan 4 poin killnya masih berdiam tepat di komponnya mereka, kompon ternyaman mereka. Sementara out of nowhere Storm mengamankan Amira Adania di situ ya. Oke, mantap Hustler. Iya mantap memang, Bang Hustler tuh emang jago cuy. Emang jago banget dia. Gue kalau main sama dia di Garena Malaysia tuh auto menang cuy. Sudah terdengar ada pergerakan dari Bazi dan juga It's Okay. Ini adalah salah satu kesalahan dari player di mana mereka bertahan di satu kompon padahal mereka sudah tahu itu tidak menjadi areanya mereka. Dan Cupe Tong baru saja mengamankan seorang Tuya dan juga Perry. So let's move lagi. Kita akan berpindah lagi. Kita akan melihat dari Keplang, HKBN Keplang bersama dengan LK, Madam kita tercinta tersisa di situ, coba untuk melakukan kontes terhadap teman-teman dari Geng Malaya. 2 orang terjepit, sementara seorang LK coba untuk survive di antara zona dan musuh. Opa juga mengamankan dan Tuya mengamankan Chiu Pektong. What? Barusan bukannya diamanin sama Chiu Pektong. Oh, sama-sama mati ya. Tulu juga mengamankan seorang Acot dan juga Storm Yete mengamankan seorang Kimochi di situ. Kita bisa lihat dari Madam Ana masih coba untuk memantau di arah belakang karena dia tahu masih ada beberapa player tepat di belakang dia. Dan so, mari kita berpindah karena sepertinya belum ada inisiasi perang. Kita akan melihat lagi dari TLA di sini tinggal menyisakan Storm dan juga Opa DZ sendirian. Coba untuk melakukan kontes ke arah tim M di situ kepada teman-teman Ignite. Oke, Tuya juga salah satu player favorit ya. Dulu kalau di GM itu aku punya King Kai, aku punya Kai di situ ya. Kampret. Sekarang ada
Hustler, so kayaknya Hustler akan menjadi player favorit dari GM di situ ya. Sudah ada inisiasi dari seorang Ignite. Tulu harus menjadi korban. Berikutnya 11 poin kill sudah diamankan oleh Storm dan yang lain ya. Masih ada MK juga dan harus disudahi begitu saja dengan kehadiran dari seorang Tuya menggunakan Fennec-nya. Hai, mengerikan Tuya. Tuya juga akan jadi player favorit sih. Tinggal tersisa 4 tim dengan 11 player di sini ya. Tepat di bawah sudah mulai melihat dari seorang Tuya, sudah melihat pergerakan dari seorang Faris SB dan juga Jadester. Sementara Jadester harus diamankan oleh Keplang di situ ya. Dari MK juga coba, MK bersama Perry ya, coba untuk melakukan spray down tepat ke arah sana. So kita akan berpindah lagi ke teman-teman dari GM Geng Malaya. Kita akan lihat dari Geng Malaya pertemuan langsung antara Hustler bersama dengan Tuya, harus ditumbangkan oleh seorang Hustler. No, dua favoritku. Masih ada Hustler harus dipulangkan begitu saja dengan MK dan juga Perry. Kerja sama yang indah di situ ya. Tinggal tersisa 2 tim di situ antara Madam Ana versus Ignite. 2 versus 3 sudah ada yang turun dan seperti akan ada penyergapan untuk seorang Perry dari kejauhan. MK masih coba untuk spray down. Ada yang baru turun, Keplang masuk dari arah belakang, nice sekali dan disudahi begitu saja. What? Madam, jijik banget Madam. Wah, memang best Madam Ana, the best gaming body ya. I love you Madam Ana. So, HKBN keluar jadi placement pertama untuk match pertama kita di sini ya. Timnya Madam Ana. Kita akan lihat, oh MVP enggak? Tuh Madam Ana jadi MVP kita pada malam hari ini. Dengan 3 poin kill disusul oleh Keplang 3, terus ada Sigaraga 1 dan ada Jiwan dengan 0 poin kill atau support ya. Dan untuk placement kedua kita bisa lihat di situ dari teman-teman Ignite, Tuya dan yang lain di situ ya. Tuya jadi MVP dan untuk placement ketiga ada tim 11 dari GM Geng Malaya, Hustler X bersama dengan teman-temannya. Wow, ini adalah post game breakdown-nya. So, kita akan tunggu 10 menit lagi dan kita akan play atau kita akan start untuk last match kita di bracket pertama, masih bersama dengan bracket 1 dari Global Weekly with Asu Gaming. Pastikan kalian tetap stay tune dan jangan lupa untuk like dan share. Kampret. Kampret. Kampret.
Madam, madam, madam. Madam. Menggemaskan. Menggemaskan. Kampret. Oke, kita sambil baca-baca dulu ya di sini ya. Map Brunei sama Myanmar. Apa tuh? Madam. Kampret. Oh iya, ketuker kayaknya nggak. Ntar ya, nanti kita akan ganti ya. Kita akan ingatkan kembali. Tertukar ternyata tulisannya. Bentar ya. Tidak notice ya, udah sakit kepala di sini. Roxanne. Thank you ya udah diingetin ya. Makasih loh sudah diingetin. Kita akan mulai dulu sekarang game itu di sini karena akan ada Kampret. pergantian lambang dulu. Salah. Salah. Madam, Cekal. madam, madam. Aduh. Madam. Ada apa kejadian malam hari ini guys? I win. Geng Malaya GG everyone, thank you. Untuk Geng Malaya 20 starsnya ya. Bikin apa kamu? Nggak bikin apa-apa. R2 line up, I'm in. Wow, ada Gecko kan? Oh udah ganti nama kan? Ini kalau nggak salah zaman ini namanya Gecko bukan sih? Apa gue salah ya? Jejai, Mr. Jejai. Oke, kita akan mulai dalam 6 menit lagi. So kita masih akan menunggu untuk teman-teman dari Global Weekly Bracket 1 untuk bergabung. Dan terima kasih untuk Malay dan juga Bang Hafiz. Oh Awo itu ya. Kampret. Nggak bikin apa-apa sayang. Bagus kan? Ada hahaha kampret. Gila, gue suka banget sama notifikasinya. Indah banget di kuping gitu. Hai Bang Awo, terima kasih ya. Kamu matanya gila banget. Agak-agak kelelahan nih panitia Global Weekly nih ya. Madam, madam, madam. Oke, kita tunggu lagi ya. Kita akan masih menunggu dalam beberapa menit lagi. So enjoy the music. And kalau misalnya kalian lagi pada stay tune, jangan lupa juga nih untuk di follow IG official dari support eventnya si Global Weekly daripada Asu Gaming ya. Dan yang perlu diingat adalah di setiap Global Weekly itu follow satu wajib follow semua ya. Jadi pastikan kalian harus follow semua. Mau di Instagram, mau di Facebook, itu wajib di follow semua. Dan di add friends. Hah? Mana? Jam 10? Oh, ada Ayub kah? Mana? Wajah, SP Karin. Oke. Kita akan lihat ya di sini sepertinya dari Sumpah Palapa baru saja mengimport satu player dari server Garena untuk bergabung di Sumpah Palapa di server global ya di situ ya. Kita sudah melihat ada nama-nama yang saya kenal dan by the way untuk DBZ Karin thank you untuk coklat yang segede pentungannya. Ya, terima kasih ya. Biarpun tuh coklat gak makan sih karena gue gak terlalu suka coklat, tapi makasih kamu so sweet banget. Semoga rezekimu lancar ya. Dan teman-teman kita masih akan tunggu untuk 4 menit lagi, so pastikan kalian tetap stay tune dan jangan lupa untuk like, share dan juga follow page Asu Gaming karena kalau kalian mau cari Global Weekly ada cuma di Asu Gaming, tidak di tempat yang lain. Kampret.
Iya, flag tuh salah. Oke, oke. Sudah tenang, 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 tenang ya. Sudah direvisi guys. Jadi mohon maaf ya untuk kesalahannya. Maklum lah. Human error, human error. Human error. Lahir dan batin. Kampret. Ya. Pipit. Hai, gak apa-apa, janji hatiku padamu gak salah alamat. Bukan main, bukan main. Oke, kita akan play dalam 1 menit lagi kalau gitu. Kampret. Hai Mbak Ana. Deh lo main, jangan kebanyakan di dalam live. Ngapain malah di live. So, kita akan play aja tepat dalam 1 menit lagi. Aku masih menunggu satu kodam aku untuk bergabung. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah mengingatkan, mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan. Maafin ya, jangan disomasi sayang. Oke. Nah, langsung start aja tepat dalam 1 menit. Masih bersama dengan Athena dan lucu ya notifikasi. Oke, kalau sudah info berarti kita akan langsung gas aja untuk match terakhir kita di bracket 1. Masih bersama dengan 4 region, Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, dan juga Malaysia. Madam, madam, madam. Aduh, madam. Awo, dari Zek. Madam Kim Jong Un mau jadikan kamu permaisurinya. Oh, Kim Jong Un mau menjadikan madam permaisurinya ya? Boleh aja. Tapi yang Kim Jong Un dong, masa yang jadiin permaisuri Kim Jong Un? Halo Bang Aldri, welcome ya, welcome to the stream Bang Aldri ya. Sorry nggak tahu kesukaanmu Kanjeng Doro, nggak apa-apa kalau misalnya nggak tahu, tapi aku menghargai. Terima kasih ya untuk kadonya gede banget masalahnya. Nanti ya kalau misalnya aku bisa open facecam, aku akan tunjukin itu coklat segede pentungan tuh, kayak buat ngegebuk maling. Sebenarnya coklat itu dikirim buat Danang ya, tapi tapi di situ nama Kanjeng Doro itu cuman ini aja, motif terselubung. Oke, 20 tim sudah bergabung dengan 77 player. Wow, kenapa ini hanya 77 player? Apakah kalian mengalami kesulitan masuk atau ada keterlambatan? So, kita akan siap aja atau kita akan prepare untuk match terakhir di bracket 1. Garis pesawatnya sudah ready atau sudah terbuka tepat dari area Nuketown menuju outpost dan menyenggol sedikit frigate wetland dan juga nuclear plane dan menyentuh area favorit dari SP Karin ya. Di sini kita akan betul-betul menyambut atau memantau pergerakan dari seorang SP Karin ya. Ini adalah player Garena yang diimport sama seperti Hustler dan juga Cap Jun ya. Player Garena diimport langsung sama geng Malaya masuk ke server global, dan begitupun Karin dari Garena diimport langsung oleh tim Sumpah Palapa ya. By the way, SP itu Sumpah Palapa guys, bukan surat peringatan. Oke. Kita lihat. Lu jangan ngomong aneh-aneh dong, ini kan bikin sensitif guys. Aduh, Raja Singa penyakit dong. Oke, kita akan mulai memantau untuk pergerakannya, dan udah ada beberapa tim yang sudah mulai memberikan tanda terhadap komponnya masing-masing. Di antaranya ada GDR di situ ya, menandakan komponnya tepat di area stage di situ. Ayo Bazi tuh dari Adi Fazrullah Abu Bakar. Bazi, Kak Siti, namanya Siti. Ayo Kak Siti, go! So, kita akan mulai memantau lagi sepertinya dari pergerakan tim H dan juga tim N ya. Akan ada pertemuan yang tidak diduga-duga dari Chuck Life, Toxic, Kantaro dan juga yang lain ya. Dan oke, tepat sekali mereka sedikit mencar, tapi nggak apa-apa, ada satu juga yang terlambat untuk turun dan regroup bersama teman-temannya. Sementara tim N sudah menguasai satu kompon di situ, sudah mulai melakukan early lootingnya. So, kita akan berpindah lagi, kita akan melihat dari arah sudut minimap kita akan berpindah ke LIG, Zelda, Tetmiat dan juga Katmus tepat di area dormitory bersama dengan tim T di situ. Sementara dari seorang Katmus sepertinya sudah mulai memantau atau sudah mulai melihat ada pergerakan dari 3 orang player tim T di situ. Sedikit hati-hati, tidak mau terlalu gegabah karena sebetulnya mereka memang mereka harus bermain cukup safe dan mengamankan poin placement dan juga poin kill ya. Out of nowhere seorang SP Artut. Now kita akan kembali kepada teman-teman tim SP di situ ya. Baru saja muncul namanya Karin harus diamankan. Mana sih SP slot berapa nih?
Oke, kita akan melihat dari Artut yang sudah mengamankan first blood-nya dengan menumbangkan seorang Jeep di situ, tinggal menyisakan Pak Harto dan juga Karin yang baru saja dihidupkan. Amira Dania masuk mengambil nyawa dari seorang Pak Harto. Oke, tinggal tersisa 2 player, Artut dan juga Karin di situ. Masih coba untuk bergerak sedikit lebih hati-hati, bertemu langsung dengan seorang Punca, coba untuk dilompatin dan jump shoot dari seorang Artut, tapi harus ditumbangkan oleh seorang Punca menggunakan R9-nya, menyisakan Karin dan juga Pak Harto berdua. Akan ada clutch 2, sebetulnya tidak clutch ya, tapi jadi posisinya 2 versus 2 di situ. Sementara Karin terjepit tepat di antara satu player yang berjaga dari bawah dan juga dari atas ya. Karin pun baru saja mengamankan poin kill berikutnya. 3 poin kill diamankan oleh 3 roster dari teman-teman Sumpah Palapa, menyisakan Amira dan Nia sendiri. Harusnya ini bisa jadi kesempatan yang cukup baik untuk seorang Karin ya. Keluar, langsung naik ke tempat tertinggi di situ, cari kompon yang enak dan bisa di pick up. Harusnya ya dari kejauhan di situ. Tapi memilih untuk melakukan regroup dulu bersama dengan Pak Harto. So, kita akan berpindah dulu untuk sudut minimap kita. Kita akan berpindah atau kita akan mencari potensi peperangan umat lainnya. Dan kayaknya bau-baunya tim H akan join the party sih. Bau-baunya tim H ya, dari Toxic dan yang lain akan join the party bersama dengan Sumpah Palapa. Sudah ada pergerakan yang cukup maju dari seorang Toxic dan juga Oktober di situ ya. Oktober juga sudah mulai bergerak maju masuk ke area kompon dari teman-teman tim J di situ, dan dari pergerakannya tim J seperti akan mengamankan helikopter tidak mau berdiam di sana, dan satu orang baru saja turun dari pesawatnya. Oke, kita akan memantau dulu pergerakan 4 versus 3 di sini. Harusnya akan menjadi lebih mudah untuk teman-teman dari slot H untuk ya ambush atau rush ke arah teman-teman tim J dari Sumpah Palapa ya. Out of nowhere seorang Katmus mengamankan Montas. So kita akan berpindah lagi. Kita akan melihat dari teman-teman LIG, Katmus, Zelda dan juga Tetmiat ya, baru saja mengamankan seorang player dari tim T di situ. Sementara tinggal menyisakan 3 player lainnya. Stepnya sudah mulai terdengar, cukup ramai. Katmus langsung bergerak cukup agresif sendiri ya, dan sepertinya akan ada pengejaran terhadap seorang Monta. Oh no, Monta nice sekali, tapi di situ ada Tetmiat memberikan backup yang cukup bagus, masuk di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan seorang Katmus di situ ya. Berhasil menyelamatkan seorang Katmus. Sementara tepat dari depan sana Zelda dan juga Tetmiat beserta dengan Katmus harus sudah prepare di situ, dan Zelda melakukan pengejaran terhadap seorang Bella, diamankan begitu saja, tinggal menyisakan satu player atau It's Okay. It's okay, tersisa sendirian. Tinggal 3 versus 1. Stepnya sudah mulai terdengar dan terlihat sangat jelas di situ. Sedikit kecele ya, atau ketipu tuh dia kan. Sedikit ketipu, tapi dari Tetmiat juga masih coba untuk cari. Begitupun dengan Zelda masih coba untuk melakukan pengejaran terhadap satu player yang tersisa atau It's okay. Masih diputerin dulu di satu rumah. Sementara Pak Harto mengamankan seorang Oktober menggunakan AK-47 nya tepat di area sana. Kita akan lihat dulu pengejaran terhadap satu player dari LIG versus KB Power Team B. Kayaknya harusnya bisa ketangkep sih dari seorang Katmus melakukan backstabber dan langsung memulangkan satu tim. 3 versus 4. 4 harus diratakan langsung. Alright, so let's move lagi. Kita akan berpindah ke teman-teman tim H di sini bersama dengan Sumpah Palapa. Aku akan melihat dari point of view seorang TL Toxic beserta dengan teman-temannya Out of Nowhere. Di situ M Sloan mengamankan satu player, begitupun dengan Mustache yang baru juga mengamankan satu player ya. 3 versus 3 kedudukan sekarang dari Toxic dan teman-temannya juga sedikit kebingungan mau dimajuin tapi akan sedikit kesusahan. Gak dimajuin temen yang gak bisa di revive. So kita akan berpindah lagi. Kita akan melihat dari HKBN, OG, Shizuka dan Mustache Egg di situ bertemu langsung dengan tim dari XX Sarai dan juga yang lain ya. Rasles sudah melakukan pergerakan ke bawah dan bertemu langsung di backstep oleh seorang Shizuka. Harusnya bisa diamankan. Nice. Perry juga mengamankan satu player dari tim TLA di situ ya. Poin kill berikutnya ditambah menyisakan satu player atau tinggal tersisa XX Sarai. Sementara Pak Harto lagi-lagi muncul namanya ya, mantan presiden RI di situ ya. Almarhum Presiden Republik Indonesia mengamankan TL pembuyuk. Sarai harus survive karena dia akan dikejar langsung oleh 2 orang sekaligus. OG juga sudah siap-siap melakukan flanking tepat dari arah kiri atas dan bertemu langsung dengan seorang XX Sarai. Masih coba di spray down, masih bisa survive. Sementara Shizuka sepertinya akan bertemu langsung. Venom pun harus ditumbangkan oleh seorang 1000 cc. Masih coba diamankan dan ternyata kemunculan dari seorang OG menyudahi segalanya dengan indah. Satu tim diamankan oleh 2 player ini. Nice. Kita akan kembali lagi ke arah sudut minimap kita. So, berpindah lagi kita kepada teman-teman bot hunter.
Cukunyonyo di situ ya. Chupektong berhadapan dengan Warlord tim 2. Dari arah kejauhan di sana kita bisa lihat Chupektong mulai memantau atau mulai membuka open vision menggunakan snipernya mencari apakah ada satu orang yang bisa diangkut. Tapi tidak terlihat karena Kang bersembunyi tepat di balik obstacle yang cukup tidak bisa di wallbang gitu ya. Dan kita bisa lihat sendiri dari arah pergerakannya sudah ada pengejaran dan sepertinya teman-teman loko baru aja lewat. Apakah mau coba dikontes? Ternyata tidak dikontes. Alright, kita masih akan terfokus kepada teman-teman BH atau bot hunter Cukunyonyo di sini ya, Acot dan yang lain. Sudah mulai bergerak masuk ke arah nuclear plant dan sepertinya dari seorang King. Kang apa King sih? Agak baca karakter-karakter yang gini tuh mata gue agak-agak suram. Oh, King ya. Sudah mulai ada inisiasi throw bomb dari seorang Chupektong. Di situ Yakuza juga masuk tepat dari arah atas. So kita akan berpindah point of view di sini dari Yakuza masih coba untuk memantau dan satu orang 1000 cc langsung melakukan pengejaran terhadap Zomfight di situ. Zomfit. Nih cara bacanya gitu kan. Masih coba untuk mengamankan satu sementara satu orang lagi juga terjepit di belakang. Ini adalah kesempatan untuk seorang King melakukan backstep terhadap seorang Acot karena mereka tiga bahkan empat-empatnya terfokus untuk mendapatkan si zombie ya. Jadi dia nggak fokus tuh kalau di situ masih ada Kang gitu kan, tapi Kangnya juga masih tahan step. Nggak apa-apa sih, jangan terlalu ikut perang. So kita akan berpindah lagi, kita akan melihat untuk teman-teman GDR mana GDR dari Gomenfer 2. Oke. Wih, naik mobil nggak tuh dia dah? Oke, ada pertemuan seperti akhirnya Chupektong mengamankan satu orang dan tinggal tersisa King sendiri tepat di kompon belakang sana ya. Dan dari GDR juga masih melakukan pantauan menggunakan kendaraannya. Tidak ada pertemuan dengan teman-teman LIG, coba untuk spray down ke arah helikopter minimal mengurangi damage dan sepertinya akan ada pertemuan atau akan masuk join the party bersama dengan teman-teman dari BH. Di situ coba untuk di spray down lagi dari seorang Gomenfer, satu orang harus ditabrak tapi tidak tertumbang. Sedikit kebingungan dari teman-teman GDR di sini mau kemana dan satu orang dipaksa untuk turun. Kopyi langsung turun begitu saja coba untuk ambush tapi harus di take down, menyisakan T-Rex, X-Ray dan juga Gomenfer di situ ya, menumbalkan satu orang, menyelamatkan 3, 2 orang dari tim BH harus ditumbangkan, tinggal menyisakan 2 saja. Tapi dari arah atas sana kita bisa lihat sendiri dari teman-teman Gunner Rival Execute sepertinya akan bergabung di peperangan antara tim G dan juga tim B di situ ya. Sementara tepat dari arah kiri atas bukit, tim E juga sudah siap-siap memantau atau memulai peperangan bersama dengan tim D. So kita akan berpindah point of view kita di sini. Kita akan melihat dari tim D, dari Crown dan juga yang lain. Oke, kita pantau dulu. Kita pantau. Baiklah, karena belum ada apa-apa, so kita akan memantau dari slot M di sini. Kita akan berpindah dari slot M Ignite versus LIG. Seharusnya ya Fiziko pun baru saja mendapatkan si anjing musuh di situ, Katmus dan juga Tetmiat sepertinya akan bertemu dengan seorang Tuya yang sudah melakukan flanking bersama dengan MK. Bergerak cukup agresif dan akhirnya Oktober mengamankan Dr. Okyula. Entah dari mana MK coba untuk spray down, berhasil mengamankan Tetmiat dengan kilo 141. Tapi Tuya, what happened with Tuya gitu kan? What happened? Zelda juga akhirnya mengamankan seorang Tuya di situ ya. Oke, dua-duanya ini pernah berkomunikasi secara pribadi dengan saya dan dua-duanya menjadi favorit juga dari saya di situ. Tulu masuk langsung mengamankan satu orang dan ada bantuan dari seorang Zelda juga. Zelda harus diamankan oleh seorang MK di situ ya. Tinggal menyisakan Katmus, tapi sayangnya Katmus juga harus disudahi saja. 7 poin kill langsung dikantongin oleh teman-teman dari Ignite. So kita akan berpindah lagi point of view kita di sini. Kita akan melihat teman-teman dari Extreme Loco Sultan. Di situ ada Duzi, Fiziko, Duzi dan juga Coolman di situ ya. Baru saja mengamankan satu player. Dano Cupcap mengamankan langsung 2 orang di situ, tinggal misalkan Duzi dan juga Fiziko. Berdua saja dipaksa untuk mundur atau masuk ke area zona karena di situ zonanya sudah cukup alias sakit banget kan. Dipaksa untuk numbalin 2 temannya dan sepertinya tidak akan memungkinkan untuk diselamatkan karena zona benar-benar nggak berpihak sama mereka. 200 meter menuju safe zone, jadi mereka harus survive antara nyawa termakan atau sama zona atau dimakan oleh teman-teman dari BL. Kalau nggak salah L itu BL. Kita kembali lagi ke sini, kita akan berpindah lagi ke teman-teman slot E dari Warlord tim 2 yang sudah berkumpul 3 orang yang sudah turun masih di area nuclear plant. Dan kalau dari arah pergerakannya seorang Pro di situ sudah siap-siap atau mendekatkan diri kepada teman-teman dari TL. Oh, love you bab. Tuh, ada yang dapat love you. Love you tuh. Waduh. Enggak, itu gue nggak tahu sih love you babnya buat siapa, gue nyautin doang. Oke, Kentaro dan juga Toxic di situ ya terpantau dari arah
sudut spektator ya, masih berdiam tepat di kompon sana. Dan dari seorang Bruh Pro, apakah sudah melihat ada pergerakan kepala ninja, langsung diaktifkan dan coba untuk memberikan spray down dari arah atas di situ. Kantaro dan juga Toxic akan menjadi makanan untuk seorang Bruh Pro, menambah pundi-pundi killnya untuk teman-teman dari Warlord Team 2 kalau aku tidak salah di sini ya. Menambah poin kill berikutnya. So, let's move. Kita akan kembali lagi. Kita akan melihat dari teman-teman tim A seperti dari HKB, NOG, Shizuka dan yang lain akan bergabung dengan tim F dan juga tim K ya. Pak Harto nih kayaknya lagi jadi kunci kemenangan ya, mengamankan orang terus nih. Karin pun akhirnya mengamankan seorang IMJ Dexter. So, kita akan berpindah untuk slot F di situ dari Madam Ana bersama dengan geng Malaya ya. Oke. Dari Madam sudah mulai melihat pergerakan, ada Captain dan juga Hustler X tepat di depan sana. Sementara Sigaraga mengamankan Jejai di situ, masih coba untuk diamankan. Satu orang Madam Ana memilih untuk mundur. Oh, salah. Sigaraga yang ternyata diamankan ya. Oke, masih belum mengumpulkan poin kill di situ. Masih coba lagi untuk di spray down, tinggal tersisa Madam Ana dan juga Jiwan versus 4 player dari GM Hustler berhadapan dengan Madam Ana. Oh nice, Madam Ana mantap. Oke, Madam Ana menumbangkan salah satu player yang cukup imba ya dari teman-teman dari geng Malaya di situ. Hustler harus jadi tumbal proyek menyisakan 3 orang dan sepertinya ada seorang Madam Ana akan terjepit bersama dengan Keramat dan yang lain. Masih coba untuk diamankan lagi, di spray down lagi. Nice, Captain Jun harus diamankan tapi masih ada Keramat dan juga Jejai. Harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa ya untuk Madam Ana dan yang lain ya. Oke. 2 orang berhasil diselamatkan oleh Jejai dan juga Keramat. Good. Kita kembali lagi ke sudut minimap kita. Kita akan kembali ke area peperangan kita di sini. Bersama dengan GDR yang sepertinya akan join the party bersama dengan 3 tim sekaligus. Masih coba memantau ke arah tim E di situ. Sementara tim E masih coba untuk melakukan pengejaran terhadap tim R. Kayaknya aku mau lihat dari tim E di sini, Bruh Pro di situ ya, masih coba untuk melakukan cut atau memotong pergerakan dari tim R di situ, masih coba dikejar lagi. Sementara tim R sepertinya akan join juga atau menyapa teman-teman dari slot C di situ ya. BSF harus dikejar dan bisa dilihat juga masuk ke banyak kompon, coba untuk didapatkan lagi dari seorang zombie field. Oh, kelewatan. Baiklah. Nah, jadi dia yang dikejar sekarang ya. Jadi dia yang dikejar sekarang. Oke. Masih belum ada yang di take down, masih coba untuk dikejar lagi, kejar terus sampai dapat. Sementara seorang Extra mengamankan Cupcap di situ. Kita akan kembali ke sudut mini map kita. Kita akan melihat dari Miss Panda di situ ya. Dari kejauhan seorang Jejai harus diamankan oleh OG di situ. Sementara Miss Panda, SH Panda ya. Ini Missnya atau Misternya? Aku agak-agak blunder di sini. Di sini. Dan Karin harus diamankan oleh 1000 cc. Baiklah, nggak apa-apa ya Karin ya. Pulang dulu ke lobby. Shizuka juga masih coba untuk mencari atau memotong pergerakan dari teman-teman tim E di situ. King dan yang lain harus dijaga oleh teman-teman HKBN di situ. Out of nowhere, Tuya harus diamankan oleh Gunner Rebel Execute. So, let's move. Kita akan berpindah ke teman-teman dari Vikul dulu. Kita akan lihat dari Vikul di situ ada Rowdy dan yang lain terjepit antara zona dan juga musuh Toxic. Harus diamankan oleh seorang Rowdy. 2 poin kill sudah diamankan oleh teman-teman dari Vikul di situ. Masih berusaha survive di antara zona. Kantaro tersisa sendirian. Tapi dia masuk juga udah diamanin kan sama satu keluarga, udah dijagain gitu kan sama satu keluarga. Bagaimana dong seorang Duzi dari Extreme Loco Sultan juga mengamankan 2 orang sekaligus. What? Nice juga, GG juga dia. Oke, kita akan lihat dari Duzi ya. 3 poin kill di situ, masih coba. Oh, Kembayau harus dipulangkan tapi masih menyisakan, seperti masih menyisakan 1 player ya di situ. Masih ada 1 player atau mungkin ngebug, aku juga nggak lihat di situ. Coolman masih coba juga untuk melakukan backup terhadap seorang Duzi. 5 poin kill untuk teman-teman Extreme Loco Sultan. Duzi, Coolman, Duzi juga dan Fiziko ya. Ini menjadi combo yang cukup maut karena di minggu lalu pun mereka cukup masuk di peringkat 15 teratas ya. Extreme Loco sepertinya sudah mulai bangun nih, kayak ke beberapa season ini mereka agak-agak tidur gitu kan. Tapi sekarang mereka udah bangun, masih bertahan di satu kompon dan coba untuk mencari pergerakannya di situ dari seorang Duzi. Jangan terlalu nafsu ya. Sementara BLM8 diamankan oleh King di situ ya. Oke, kita masih akan lihat nih ya, 1 orang ini 1 versus 2. Siapa yang akan mendapatkan siapa? Harusnya kalau dari jumlah player ya, yang paling diuntungkan adalah Extreme Loco. Tapi kalau dari skill aku juga nggak tahu sih. Kita akan lihat lagi di sini. So, kita akan berpindah lagi ke HKBN, OG, Shizuka dan Panda. Masih memantau ke arah teman-teman BH di situ. Sementara 1 orang coba di stepping dari kejauhan 1000 cc mengamankan seorang Capjun tepat di kamera dari seorang
OG sementara. OG masih coba untuk mendapatkan Hustler, tapi zona sudah mulai bergerak, tidak berpihak kepada teman-teman Hunter Killer BN. Di situ harus segera bergerak atau berpindah, satu orang termakan oleh zona, menyisakan Shizuka dan juga OG pun harus ditumbangkan tepat dari belakang oleh seorang Bruh Pro. Chiu Pek Tong juga menyudahi seorang Jejai di situ ya. Bot Hunter mengganas. Hustler juga harus ditumbangkan. Apakah teman-teman dari geng Malaya sudah berpulang? Rata langsung sama bot Hunter. Serem. Ngilu bos. Kita masih akan lihat di sini dari seorang Yakuza dan yang lain seperti akan join the party bersama dengan King dan yang lain di situ ya. Ada satu orang yang terjepit, Amira Dania mengamankan seorang Oktober di situ ya. Sudah ada pergerakan yang cukup signifikan dari seorang Kang tepat di atas genteng sana. Masih di gocek-gocek dulu lah sama seorang Yakuza ya. Sementara Duzi mengamankan satu player dan Crown mengamankan seorang Coolman di situ. Oh no. Tinggal tersisa Duzi sendiri harusnya ya. Coba untuk survive di antara zona dan juga musuh di situ. Shizuka terpantau dan langsung diamankan oleh 1000 cc. 10 poin kill langsung di lock oleh teman-teman dari bot Hunter Cukunyonyo. Pemain campuran ya, ganda campuran di situ. Oke, kita lihat lagi di sini ada 3 orang tepat di atas kompon dari seorang Yakuza. 1000 cc juga masih berjaga di situ. Satu orang harus tersetrum, Kang atau King ya. King sudah membuka tampernya di situ ya. Langsung maju dan harusnya ini jadi keuntungan karena sudah ada yang tersetrum di situ, tepat sekali langsung di spray down. Zombie fight harus diamankan. Tinggal menyisakan 2 player di situ. Masih coba untuk dikejar kah? Bruh Pro juga coba untuk survive atau mengelabui dan diamankan oleh seorang Yakuza. Amira Dania juga muncul-muncul menyudahi segalanya dengan indah. Jadi orang berikutnya ya. Tapi dia tinggal nyampain yang kenok-kenok aja. Boleh. Kita akan berpindah lagi. Kita akan berpindah ke tim C di situ. Kita akan berpindah dari teman-teman Vikul versus Gunner Rival di situ ya. Ada Jeep yang baru saja diamankan, sementara Bruh Pro harus diamankan oleh Yakuza dan Chiu Pek Tong mengamankan King. Kembali tinggal 4 versus 2 ya untuk 4 player dari teman-teman Vikul. Sementara di situ MK menggunakan bomnya akurasi 100% mengamankan seorang 1000 cc ya. MK, kamu tinggal sendirian. 2 orang diamankan oleh seorang MK sendirian. So let's see dari seorang Ignite MK ya. 10 poin kill juga masih coba untuk survive sambil memasang platnya di situ. 1 versus 2 dan akan ada join di party berikutnya dari teman-teman Vikul di situ. Gunner Rival Execute juga masuk. Chiu Pek Tong disudahi 11 poin kill. MK bermain sangat sabar ya. Tapi dari kejauhan di situ ada Crown masuk dan menyudahi seorang MK. Tinggal tersisa Gunner Rival Execute versus Vikul di situ. Crown coba untuk memantau pergerakan dan Jeep sepertinya akan diamankankah? Tinggal menyisakan 2 player aja. Udah ada 2 yang setrum, 1 versus 2. Di spray down lagi. Tinggal 1 versus 1. Masih ada 1 orang lagi di situ. Coba untuk digocek lagi. Masih diputerin dan sepertinya akan langsung dihadapkan begitu saja. Agak sedikit nyangkut, sedikit nge-lag. Masih diputerin. Bermain sedikit lebih sabar dari seorang Crown dan disudahi begitu saja oleh Amira. Ada Nia, ini cewek atau cowok nih? Cewek, mengganas ya, cewek. Menakutkan. Oh my god, Vikul. Oh my god, Vikul. Serem loh itu yang Amira dan Nia tuh. Wow, ini pemain dari Vikul yang jarang aku lihat ya. Biasanya aku lihat itu kan Jeep, Cloud 5 dan Amira Dania dengan 5 poin kill menjadi MVP, disusul oleh Rudy Punca dan juga Jeep 1 poin kill mengamankan placement pertama untuk last match di bracket 1. Dan untuk placement kedua ada Gunner Rival Execute, Crown dan teman-temannya, dan disusul oleh Ignite Tuya dan yang lain dari slot 13. So ini adalah post game breakdown ya. Kalau seperti itu kita akan prepare di jam 9 nanti kita akan buka untuk bracket kedua. Pastikan untuk teman-teman yang masih menyaksikan jangan lupa untuk like, share, and follow page daripada Asu Gaming. By the way, benderanya udah aku ganti ya guys. Pastikan kalian tetap stay tune dan sampai jumpa di bracket kedua.